Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Apaku jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu.
berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, saudara kali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami semua ya Tuhan, urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan roh, hikmat, dan wahyu, agar dengan itu kami boleh bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksud pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan nasihat yang tidak menguntungkan. Nasihat tapi tidak menguntungkan, ya. Satu hal yang sangat merugikan dalam hidup kita adalah mendapat nasihat yang keliru. Padahal kita sebenarnya berharap sekali untuk mendapat keuntungan, untuk mendapatkan jalan terbaik dari nasihat itu. Tapi nyatanya ya ini,
nasihat itu tidak menguntungkan buat kita karena nasihatnya keliru. Jadi artinya, kenapa demikian? Karena kita salah satunya minta nasihat itu kepada orang yang kurang tepat atau kurang berkompeten dalam hal itu ya. Contohnya Rehabeam ya, kita lihat putranya Salomo itu minta nasihat kepada yang kurang tepat, yaitu anak-anak muda seumurannya. Kita baca di Raja 1 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai 13, 15, 19 sampai 20. Satu Raja-Raja. Nah ini kalau minta nasihat pada orang yang kurang tepat, dia minta nasihat, dia pokoknya muda seumur dengan dia, itu yang paling baik. Nah dari orang tua tidak didengarkan, pada orang tuanya berpengalaman sekali, membantu waktu bapaknya dan sebagainya. 1 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai 13. Nah, kita baca ayat 3 dulu. Orang menyuruh manggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan sukar yang dibeban ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikul pada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi ini adalah seperti demo zaman sekarang ya. Tetapi ia, yaitu Rehabeam, menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah raya itu, artinya minta waktu dia untuk jawab sampai lusa. Sesudah itu Rehabeam minta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo, selama hidupnya mendampingi Salomo ayah, berarti pengalaman sekali dong ya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Maka mereka para tua-tua ini berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau ngabdi pada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Maka demo itu berakhir. Tapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua. Kenapa? Lu ketuaan, mundurlah, sudahlah. Jangan hebat, jangan mau nasihati orang, jangan jabat lagi. Aku mau dicari. Nah, lalu ia membina nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah, yang penting anak muda katanya. Ini jadi kita jangan menggeneralisir. Ada saatnya anak muda itu lebih unggul, misal dalam hal kekuatan, dalam hal kreativitas dan sebagainya. Tapi ada saatnya orang tua-tua lebih unggul dalam hal pengalaman dan sebagainya ya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu hai orang-orang muda, supaya kita dapat menjawab rakyat, berkata padaku, ringanlah tanggungan yang dipikul kepada kami oleh ayahmu. Lalu anak-anak muda, orang muda itu yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah yang harus kau katakan kepada rakyat telah berkata kepadamu. Nah ini nasihat mereka ya, pendapat mereka. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Beginilah harus kau kata pada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wah, jumawa sekali. Maka sekarang ayahku telah membebankan pada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Maka pada hari lusanya, maka Salomo menganggap ini yang terbaik. Kenapa? Karena dia anak muda, orang muda. Jadi kita jangan melihat orangnya, tapi lihat bagaimana nasihatnya ya. Terutama sebetulnya mestinya kita minta petunjuk Tuhan. Pada hari lusa datang Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Kemudian dikatakan raja, kembali kepadaku hari lusa. Ayat 13, raja menjawab rakyat dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat diberikan para tua-tua kepadanya. Tua-tua minggir, tua-tua artinya tua-tua pensiun lah, katanya demikian ya. Lalu kita baca ayat 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. So, hari itu perlukan perubahan yang disebutkan oleh Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkan dengan perkataan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Lalu kemudian kita lihat lagi ayat 19 sampai 20. Demikian mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sudah orang seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia di raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Nah ini pecah berantakan gara-gara nasihat yang tidak menguntungkan. Kenapa? Kan diberikan atau diminta kepada orang yang kurang berkompeten dalam bidangnya ya. Kita lihat ini contohnya.
Karena sebetulnya harusnya ia bisa memberikan keunggulan, kelemahan dari masing generasi. Sebenarnya anak-anak muda yang unggul di bidang kreativitas, energi, semangat juang, tenaga, dan lain sebagainya, ya. Tapi orang-orang yang lebih tua unggul dari bidang pengalaman, kebijakan, ya, materi, kesabaran, dan lain sebagainya. Sehingga seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, ya, kelebihan masing-masing. Jangan lihat keunggulan kekurangannya saja. Akhirnya nyatanya buntung bukannya malah untung. Contoh, Abram mendengarkan perkataan nasihat Sarai untuk mendapat keturunan, dan akhirnya dia bukannya diberkati Tuhan, tapi menimbulkan keturunan yang akan bermusuhan dengan keturunan dari Sarai. Itu kenapa? Sarai, ya ini. Nah, bukan dari Sarai, tapi Sarai kan tua, Pak. Jadi nasihat orang tua juga tidak baik. Bukan soal tua atau mudanya, tapi soal berkepentingan atau enggak, atau berkompeten apa enggak, ya. Jadi Abraham mungkin kalau sampai hari ini dia masih melihat itu, dia akan menyesal terus karena keturunannya masih bermusuhan terus, ya. Karena keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Lalu bagaimana dong kalau gitu buat kita agar terhindar dari nasihat yang tidak menguntungkan itu? Jadi pertama, ya, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan manusia, ya. Tuhan itu tidak ada muda, tidak ada tua. Berapa umur Tuhan? Oh, anak muda Tuhan itu. Oh, Tuhan itu orang tua sekali sudah. Tidak ada itu juga, karena Tuhan bukan manusia. Tapi yang pertama paling penting adalah mengandalkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta nasihat dari Tuhan. Itu yang paling penting. Setelah itu baru kita bisa tambahkan lagi dengan memilih-milih, ya, kepada siapa kita harus bertanya. Mari kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 10. Pengkhotbah 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Bukannya berdasarkan hikmat. Jadi perlu kita berhikmat dulu. Kita lihat Hakim 20 ayat 27. Dan orang-orang yang bertanya pada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Ini yang terbenar. Bertanya kepada Tuhan terlebih dulu, ya. Kita harus mempertimbangkan dengan baik dan pilih-pilih kepada siapa kita bertanya. Terakhir kita lihat 1 Samuel 23 ayat 2 dan 5. 1 Samuel 23 ayat 2 dan 5. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, ini dia baik, pikirkan dengan baik, pertimbangkan dengan baik, dan pilih-pilih bertanya kepada Tuhan. Apakah pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Jadi kalau secara logika mesti harus dihadapi orang Filistin, tapi Daud walaupun secara logika begitu tetap bertanya dulu pada Tuhan, ya. 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang dengan orang Filistin itu, lalu dihalaunya ternak mereka dan timbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Hasilnya adalah luar biasa, ya. Jadi kita bisa melihat. Jadi yang terutama bertanya kepada Tuhan yang paling tahu segalanya. Baru setelah itu bisa ditambah dengan bertanya pada orang atau pihak yang betul-betul berkompeten di bidangnya yang ditanyakan. Misalnya soal hukum kita bertanya pada ahli hukum. Soal medis kesehatan kita bertanya pada dokter ahli bidang medis, terutama dokter ahli di bidangnya, ya. Soal desain bangunan kita bertanya kepada arsitek. Soal organisasi bertanya kepada ahli manajemen. Soal keuangan kita bertanya pada ahli keuangan. Jangan bertanya pada salesman, itu nggak ngerti. Bukan berarti saya merendahkan salesman, ya, tapi dia kan coba bagaimana belajar bagaimana menjual dengan baik, bukan belajar ilmu keuangannya. Soal pemasaran, nah ini baru bertanya pada ahli marketing gitu, bukan pada asal aja gitu loh. Oh, dia ahli kok, dia pengalaman sudah, lihat, tapi ahli bidang apa gitu loh. Harus kompetensinya sama dengan bidang yang akan kita tanyakan. Yang kedua, kuasailah firman Tuhan dan berhikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Itu perlu buat kita untuk kita bisa membedakan dan bisa mengarahkan diri kita sendiri agar kita bisa dapat mengecek kesesuaiannya dengan prinsip firman Tuhan dan dapat menggunakan akal sehat dan logika yang berdasarkan iman, bukan cuma akal sehat manusiawi, bukan hanya logika manusiawi biasa, bukan hanya akal sehat manusiawi yang berlaku di dunia, tapi berdasarkan iman kita. Kita baca di Kolose 1 ayat 9. Saya tekankan supaya kita jangan bertindak salah, ya.
Kadang-kadang kita karena kurang begitu ngerti maka bertindak asal. Dan ingat doaku, semoga kasihmu makin berlipat dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Jadi pengetahuan itu bukannya disingkirkan oleh Tuhan, bukan berarti kita menentang Tuhan kalau pakai pengetahuan, tapi pengetahuan yang benar, gitu ya. Jadi hikmat pengetahuan ilahi. Tapi sampai itu kita perlu menguasai firman Tuhan sebagai pedoman dasar dari semuanya, ya. Pertahanlah kebenaran, pegang terus prinsip firman Tuhan. Nah, yang berikutnya, ujilah dulu segala sesuatu, jangan asal saja. Wah, ini orang ini ada nabi besar bilang begini, bahwa saya ikuti. Nanti duduk tetap uji saja, ya. Harus Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Artinya apapun juga harus diuji, tidak ada yang dikecualikan. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jadi jangan asal terima begitu saja, asal percaya begitu saja. Tapi dikatakan Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa yang baik? Yang ternyata terbukti berasal atau sesuai dengan dari Tuhan. Nah itu ya, uji sesuatu. Jangan sembarangan. Mana nasihat berguna, mana yang justru akan merugikan, mana nasihat yang sia-sia belaka. Ya, alat ujinya apa dong? Yang paling akurat yaitu karunia yang membedakan roh atau karunia marifat. Tapi kalaupun kita tidak punya karunia itu, kita bisa gunakan yang lainnya, yaitu firman Tuhan. Makanya kuasailah firman Tuhan dengan benar. Untuk sebagai alat uji kita pakai di sini. Yang ketiga, yang keempat, berani berkata tidak kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Mari kita baca di Matius 5 ayat 37. Berani berkata tidak. Jangan berdoa Tuhan mengatakan demikian, wah langsung tunduk kita tersungkur, waduh kita lakukan nanti dulu. Kan Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Beda dengan zaman dulu, zaman sekarang zaman akhir, dia ada banyak pemalsu, banyak penyesatan. Maka Tuhan berpesan ujilah segala sesuatu. Ingat, pesan Tuhan itu adalah yang paling sempurna buat kita. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Artinya berani berkata tidak kalau tidak. Kalau tidak berani, wah sungkan saya, takut saya. Nah itu berasal dari si jahat, ya. Tanpa perlu berdebat, bahkan bermusuhan, tidak perlu menyerang, tapi bisa berkata tidak, ya. Kalau memang tidak demikian. Jadi jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Itu adalah yang keempat. Jadi itu yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan nasihat yang bisa menguntungkan buat kita, ya. Bukan nasihat kemudian sia-sia atau bahkan merugikan. Haleluya, puji Tuhan. Bila kita hidup kita arahkan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Allah Roh Kudus membuat kita bisa bertindak dengan bijaksana, bisa membeda-bedakan mana nasihat yang menguntungkan buat kita, mana nasihat yang kurang begitu menguntungkan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, biarlah Tuhan berkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa.
dan